Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan, di mana pertanyaannya adalah apakah if dan when harus selalu menggunakan else? Kok ada yang memberi contoh tidak ada else-nya? Oke, saya jawab ya. Jadi penggunaan else ini tergantung. Kadang memang harus menggunakan else, kadang tidak. Untuk kasus-kasus yang saya kasih contoh dari kemarin, itu harus menggunakan else. Kenapa? Oke, sebelum saya jawab kenapa, ini saya tunjukkan. Ketika saya komen else-nya, maka dia akan muncul error di sini. When expression must be exhaustive and necessary as branch. Nah, ini mengartikan bahwa else branch atau cabang else itu diwajibkan. Kok bisa? Logikanya sederhana. Logikanya begini. Di sini ada kasus di mana kita menentukan sebuah variabel terbilang yang harus bernilai. Untuk semua kasus nilai di sini, variabel nilai ini, terbilang ini harus ada nilainya. Tentu saja yang dimasukkan tidak selalu 0 sampai 9. Bisa saja nilainya di luar itu semua. Nah, kalau di luar itu semua, kalau kita tidak menggunakan else, terus nilainya mau berapa terbilang ini. Misal, saya memasukkan angka 10 atau minus 17. Maka di kasus ini, tanpa else, si aplikasi ini, si program ini akan bingung mau diisi berapa, begitu. Sehingga untuk kasus ini kita perlu menggunakan else. Itu ya. Jadi kasus ini wajib menggunakan else. Jadi untuk kasus if pun sama, ketika ada proses assignment maka else itu menjadi wajib, begitu ya, karena harus ada nilai yang dihasilkan untuk sembarang inputan, sembarang kasus, sembarang case, gitu ya. Kan ada case yang tidak tercover, yang tidak tercover ya tetap harus ada nilainya, meskipun nilainya itu berupa 0 misalkan. Bolehkah nilainya 0? Bisa aja, di sini kita kasih 0 misalkan, bisa saja. Oke, itu sebuah kasus. Kapan kita bisa menggunakan when tanpa ada else? Ketika setiap kejadian, setiap kasus itu yang dilakukan bukan proses assignment sebuah nilai, tapi proses biasa. Misalkan mencetak sesuatu atau melakukan proses-proses yang lain. Saya akan kasih contoh. Jadi saya tidak lagi menggunakan terbilang misalkan. Saya menggunakan langsung seperti ini. Else saya hapus, bisa. Tetapi untuk kasus-kasus ini kan tidak ada sesuatu yang di-outputkan. Nah, kita melakukan proses misalkan cetak print ln. Nah, oke, saya kasih lagi di sini. Bisa saja ya biar cepat. Saya tutup. Nah, ini when tanpa else. Nah, dia tidak ada proses assignment, tidak ada proses di mana harus mengoutputkan sebuah nilai untuk semua kasus. Oke, otomatis kasus di sini otomatis terbilang di sini tidak ada, ya. Ini merah tidak terdeteksi. Nah, saya pindah ini tulisannya ke atas. Angka nilai dibaca dengan titik 2 misalkan. Oke, kita jalankan. Tunggu sebentar, proses build, compile, run. Oke, saya masukkan angka 8. Nah, dia bisa. Angka 8 dibaca dengan 8. Coba saya masukkan angka di luar itu, 10.
Nah, dia tidak akan muncul apapun, ya. Dia tidak akan muncul apapun. Nah, ini tanpa else. Jadi Anda bisa paham ya, kapan kita wajib menggunakan else dan kapan tidak wajib menggunakan else. Demikian juga untuk kasus if, sama ya, seperti dengan kasus when. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan tentang apakah if dan when harus selalu menggunakan else, kapan kita menggunakan else, dan kapan bisa tanpa menggunakan else. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.